Pajak penting dalam negara kesejahteraan seperti Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencantumkan kepentingan memajukan kesejahteraan umum, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengumpulkan pajak untuk kepentingan rakyat disesuaikan dengan penghasilan agar tidak memberatkan. Meskipun kontribusi pajak meningkat, pemerataan penggunaannya belum merata. Penggelapan pajak oleh wajib pajak dan petugas pajak menjadi hambatan, memicu persepsi negatif tentang pajak. Penyalahgunaan pajak oleh aparat pajak pun memunculkan sikap yang sama dari wajib pajak untuk menghindarinya, didasarkan pada ketidakpuasan akan penggunaan dana pajak yang tidak merata untuk kesejahteraan pajak. Pengertian pajak menurut para ahli. A. Rahmat Sumitro. Menurut Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. B. Suparman Semahamidja. Menurut Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. C. Cort van der Linden. Pajak menurut Cort van der Linden adalah sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Data modus kejahatan pajak berasal dari Direktorat Penegakan Hukum DJP. 1. Modus yang paling banyak terjadi adalah pemalsuan faktur pajak sebanyak 44 kasus. 2. Penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan tidak benar sebanyak 27 kasus. Ketiga, pajak yang dipungut tidak disetorkan ke negara sebanyak 12 kasus. 4. Tidak menyampaikan SPT sebanyak 11 kasus. 5. Modus kejahatan penyalahgunaan fungsi NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP sebanyak 1 kasus. Dan yang terakhir, modus kejahatan pajak berupa tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 kasus. Serta yang terakhir adalah modus lainnya sebanyak 3 kasus yang tercatat sepanjang tahun 2020. Berikut contoh kasus kejahatan pajak yang pernah terjadi sepanjang zaman di Indonesia. Yang pertama ada pada Tommy Hindratno. Tommy terciduk saat menangani kasus pajak PT Bakti Investama pada 2013 silam. Tommy diyakini menerima suap sebesar 280 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dihukum 3,5 tahun penjara. Yang kedua ada Pargono Riyadi. Pargono Riyadi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti memeras wajib pajak dalam pengurusan pajak pribadi Asep. Yang ketiga ada kasus pajak dealer Jaguar Bentley. KPK menahan 4 pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak PT Wahan Auto Eka Marga pada Oktober 2019. Pegawai pajak tersebut diduga menerima suap restitusi pajak PT WAE senilai 5,3 miliar pada 2015 dan 2,7 miliar rupiah pada tahun pajak 2016. Seperti yang kita ketahui, maraknya kasus kejahatan pajak yang terjadi di Indonesia memiliki dampak negatif tersendiri. Kasus kejahatan pajak yang pertama yaitu korupsi. Dari sisi ekonomi, korupsi berdampak lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas,
rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang pemerintah. Yang kedua ada pada penggelapan pajak. Adanya hutang serta penyelewengan pajak akan berakibat penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Dengan begitu, hal ini akan membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Sanksi kejahatan pajak berupa yang pertama ada denda pidana. Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak atau pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Contoh pelanggaran norma adalah pejabat pajak yang tidak menjaga kerahasiaan dan wajib pajaknya sendiri sehingga bisa dikenakan sanksi pajak pidana berupa denda senilai 4 juta rupiah. Pidana kurungan. Sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak atau pejabat pajak dan pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak atau pejabat pajak atau orang ketiga juga dapat dikenakan kombinasi sanksi pajak seperti denda dan kurungan. Namun, hal itu tergantung dari tingkat pelanggaran norma yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Yang ketiga ada pidana penjara. Pidana penjara tidak sama dengan pidana kurungan. Perbedaannya dapat kita lihat dari jangka waktu. Jika kurungan umumnya berlangsung singkat. Pada pidana penjara, perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian ada kinerja penyampaian SPT tahunan. Dapat kita lihat pada slide, pelaporan kinerja penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan sampai dengan 10 Mei 2023. Di sini bisa kita lihat jumlah SPT yang disampaikan mulai dari jenis SPT, wajib SPT pada tahun 2021, 2022, dan 2023, kemudian pertumbuhan dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan jalur elektronik baik e-filing maupun e-form juga meningkat. Sebanyak 96% wajib pajak yang melapor SPT per 10 Mei 2023 sudah menyampaikannya melalui jalur elektronik. Penggunaan jalur elektronik untuk melapor SPT ini diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam melapor SPT dan meningkatkan level kepatuhan. Sampai 10 Mei 2023, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, kinerja pelaporan SPT tahunan secara umum tumbuh tipis menjadi 2,84% dengan total 13,36 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT. Berikut adalah grafik rasio kepatuhan pelaporan SPT. Solusi untuk mengatasi masalah kejahatan perpajakan di Indonesia meliputi 1. Peningkatan pengawasan dan audit perpajakan. Kedua, penguatan edukasi publik tentang pentingnya pajak. Ketiga, kerjasama internasional untuk pertukaran informasi keuangan. Keempat, insentif bagi para pelapor kejahatan perpajakan. Dan terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Dari semua pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa maraknya kejahatan pajak yang merugikan ekonomi dan sosial negara, penghindaran pajak mengerus pendapatan untuk pembangunan, memperdalam ketidaksetaraan, dan merusak kepercayaan kepada lembaga perpajakan. Reformasi perpajakan yang transparan, pengawasan yang ketat, serta hukum yang tegas yang perlu diterapkan. Kolaborasi internasional penting karena kejahatan ini melintasi batas negara. Kerjasama pemerintah, lembaga perpajakan, masyarakat, dan sektor swasta yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan terpercaya kepada masyarakat.